Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anik Wijayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu emotional intelligence, atau yang biasa disebut dengan kecerdasan emosional. Ketika berbicara tentang kecerdasan, biasanya kita langsung berpikir tentang nilai akademik, kemampuan berpikir, atau seberapa cepat seseorang memahami suatu masalah. Namun, apakah seseorang yang memiliki kecerdasan akademik tinggi pasti mampu mengendalikan emosinya? Apakah seseorang yang pintar pasti mampu memahami perasaan orang lain? Belum tentu. Karena dalam kehidupan kita tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi. Kemampuan inilah yang disebut dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Dalam video ini, saya akan membahas apa itu kecerdasan emosional, mengapa penting dalam kehidupan, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungannya dengan nilai-nilai yang terdapat dalam mata kuliah estetika humanisme. Pertama, mari kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan emotional intelligence. Secara sederhana, emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosinya dengan baik, sekaligus mampu memahami emosi orang lain. Emosi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kita bisa merasa senang, sedih, kecewa, marah, takut, cemas, atau bahkan merasa tidak dihargai. Semua perasaan tersebut merupakan hal yang manusiawi. Yang menjadi masalah bukanlah ketika kita memiliki emosi negatif, tetapi bagaimana kita merespon emosi tersebut. Contohnya, ketika seseorang membuat kita marah, kita mempunyai dua pilihan. Kita dapat langsung membalas dengan kata-kata kasar dan menyakiti orang tersebut, atau kita dapat berhenti sejenak, memahami apa yang kita rasakan, kemudian memilih respon yang lebih baik. Dari sini kita dapat melihat bahwa kecerdasan emosional bukanlah berarti seseorang tidak pernah marah atau sedih. Justru, orang yang memiliki kecerdasan emosional memahami bahwa marah dan sedih adalah hal yang normal. Namun, ia tidak membiarkan emosinya mengendalikan seluruh tindakannya. Menurut konsep yang dikembangkan oleh Daniel Goleman, kecerdasan emosional terdiri dari beberapa kemampuan utama. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri berarti kita mampu mengenali apa yang sedang kita rasakan dan memahami penyebabnya. Misalnya, ketika kita merasa marah kepada seseorang, kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar marah kepada orang tersebut, atau sebenarnya saya sedang lelah dan mengalami banyak tekanan? Pertanyaan sederhana seperti ini dapat membantu kita memahami diri sendiri. Yang kedua adalah self-regulation atau pengendalian diri. Setelah mampu mengenali emosi, kita perlu belajar mengelolanya. Pengendalian diri bukan berarti menekan atau menyembunyikan emosi. Pengendalian diri berarti kita mampu memilih tindakan yang tepat meskipun sedang berada dalam kondisi emosional. Contohnya, ketika menerima komentar yang membuat kita tersinggung, kita tidak langsung membalas dengan kata-kata yang kasar. Kita dapat mengambil waktu untuk menenangkan diri sebelum memberikan respons. Yang ketiga adalah motivation atau motivasi diri. Kecerdasan emosional juga berkaitan dengan kemampuan untuk tetap memiliki semangat dan tujuan meskipun menghadapi kegagalan. Kegagalan tidak selalu berarti bahwa kita tidak mampu. Kegagalan dapat menjadi pengalaman yang membantu kita belajar dan berkembang. Yang keempat adalah empati atau empati. Empati berarti kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang mungkin sedang dialami oleh orang lain. Contohnya, ketika teman kita terlihat diam dan tidak bersemangat, kita tidak langsung mengatakan bahwa dia terlalu sensitif. Sebaliknya, kita dapat bertanya, "Kamu baik-baik saja? Kalau kamu ingin cerita, aku siap mendengarkan."
Kalimat sederhana tersebut menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan orang lain. Yang kelima adalah social skills atau keterampilan sosial. Kita perlu mampu berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kelima, aspek tersebut saling berhubungan. Ketika kita mampu mengenali diri sendiri, mengendalikan emosi, memiliki motivasi, berempati, dan berkomunikasi dengan baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Kecerdasan emosional sebenarnya dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam lingkungan pertemanan, kita mungkin pernah mengalami perbedaan pendapat dengan teman. Ketika terjadi konflik, terkadang kita ingin mempertahankan pendapat kita karena merasa bahwa kita yang paling benar. Namun, kecerdasan emosional mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri. Kita juga perlu mendengarkan sudut pandang orang lain. Dalam lingkungan keluarga, kecerdasan emosional juga sangat penting. Terkadang orang yang paling dekat dengan kita justru menjadi orang yang paling mudah terkena emosi kita. Ketika sedang lelah atau memiliki masalah, kita mungkin tanpa sadar berbicara dengan nada tinggi kepada keluarga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari kondisi emosional sebelum berkomunikasi. Dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, kecerdasan emosional juga memiliki peran yang besar. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter, pemikiran, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Tidak semua orang akan memiliki pendapat yang sama dengan kita. Tidak semua kritik berarti kebencian, dan tidak semua perbedaan berarti permusuhan. Dengan kecerdasan emosional, kita dapat belajar menerima perbedaan tanpa harus kehilangan rasa hormat kepada orang lain. Oleh karena itu, kecerdasan emosional sangat penting. Lalu, apa hubungan antara emotional intelligence dengan mata kuliah estetika humanisme? Menurut saya, hubungan tersebut sangat erat. Estetika humanisme tidak hanya berbicara mengenai sesuatu yang indah secara visual. Humanisme mengajarkan kita untuk melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai, perasaan, martabat, dan kebutuhan untuk dihargai. Dalam kehidupan manusia, keindahan tidak hanya dapat dilihat dari penampilan. Keindahan juga dapat terlihat dari seseorang memperlakukan orang lain. Seseorang yang mampu berbicara dengan sopan, menghargai perasaan orang lain, mampu mendengarkan dan mampu mengendalikan dirinya ketika menghadapi konflik juga menunjukkan sebuah bentuk keindahan dalam perilaku. Disinilah emotional intelligence menjadi penting. Ketika kita memiliki kecerdasan emosional, kita belajar untuk tidak hanya bertanya, apa yang saya inginkan? Tetapi juga bertanya, bagaimana tindakan saya dapat mempengaruhi orang lain? Pertanyaan tersebut mengajarkan kita mengenai tanggung jawab. Kita memiliki kebebasan untuk bereaksi terhadap suatu keadaan, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab terhadap pilihan yang kita lakukan. Misalnya, kita bebas mengungkapkan kemarahan, tetapi bukan berarti kita bebas menyakiti orang lain. Kita bebas memberikan pendapat, tetapi bukan berarti kita bebas merendahkan orang lain. Kita bebas menggunakan media sosial, tetapi kita juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita tuliskan dan sebarkan. Menurut saya, inilah salah satu nilai penting dari emotional intelligence dalam perspektif humanisme. Sekarang, mari kita melihat contoh sederhana. Bayangkan kita sedang bekerja dalam sebuah kelompok. Kita sudah mengerjakan bagian kita dengan baik, tetapi salah satu anggota kelompok tidak menyelesaikan tugasnya. Kita merasa kesal dan kecewa. Respon pertama yang mungkin muncul adalah marah dan langsung menyalahkan orang tersebut. Namun, jika kita menggunakan kecerdasan emosional, kita dapat mengambil langkah yang berbeda. Pertama, kita menyadari bahwa kita sedang merasa kecewa. Kedua, kita mengendalikan respons agar tidak langsung berbicara dengan emosi. Ketiga, kita mencoba memahami alasan mengapa orang tersebut belum menyelesaikan tugasnya. Kemudian, kita dapat mengatakan,
Saya agak khawatir karena tugasnya belum selesai. Apakah ada kesulitan yang kamu alami? Mungkin kita bisa mencari solusinya bersama. Perbedaannya memang terlihat sederhana. Namun, cara kita menyampaikan sesuatu dapat menentukan apakah sebuah masalah menjadi lebih besar atau justru dapat diselesaikan. Inilah salah satu bentuk nyata kecerdasan emosional. Kita tidak menghilangkan masalah, kita juga tidak mengabaikan perasaan kita, tetapi kita memilih cara yang lebih bijaksana untuk menyelesaikannya. Dari pembahasan ini, terdapat beberapa nilai yang menurut saya penting untuk diterapkan dalam kehidupan. Pertama adalah kesadaran diri. Kita perlu mengenal diri sendiri sebelum memahami orang lain. Kedua adalah pengendalian diri. Tidak semua emosi harus langsung diikuti dengan tindakan. Ketiga adalah empati. Kita perlu belajar melihat suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Keempat adalah tanggung jawab. Setiap perkataan dan tindakan kita dapat memberikan dampak kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah menghargai manusia. Setiap orang memiliki perasaan, pengalaman, dan masalah yang mungkin tidak kita ketahui. Karena itu, kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi seseorang hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Menurut saya, menjadi manusia yang cerdas bukan hanya tentang seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan dengan kemampuan tersebut untuk memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan baik. Ya ampun, hari ini capek banget. Sepertinya scroll TikTok menyenangkan. Ini siapa? Apa ini? Baru juga mau istirahat. Ada lagi chat dari dia. Ya udah sih, kalau emang nggak suka kerja kelompok sama aku, kerjain aja sendiri sana. Bilang aja kalau emang nggak suka. Tunggu dulu deh. Apa dia khawatir sama deadline ya? Aku memang ngerasa kesal sih. Apa mungkin dia khawatir dengan deadline ya? Maaf ya, aku baru pulang kerja dan aku belum sempat untuk menyelesaikannya. Aku akan menyelesaikannya malam ini. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Nah, dari dua situasi yang sama dapat menghasilkan dua hasil yang berbeda hanya karena cara kita merespon emosi yang berbeda. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa emotional intelligence merupakan kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita tidak dapat selalu mengontrol apa yang terjadi kepada kita. Kita juga tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain bersikap kepada kita. Tetapi, kita dapat belajar mengontrol bagaimana kita merespon suatu keadaan. Kecerdasan emosional mengajarkan kita untuk mengenali diri sendiri, mengendalikan emosi, memiliki empati, membangun komunikasi yang baik, dan bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Jika dikaitkan dengan estetika humanisme, kecerdasan emosional mengingatkan kita bahwa nilai keindahan dalam diri manusia tidak hanya terlihat dari penampilan, tetapi juga dari sikap dan cara kita memperlakukan orang lain. Karena pada akhirnya menjadi manusia yang baik bukan berarti kita tidak pernah marah, tidak pernah sedih, atau tidak pernah melakukan kesalahan. Menjadi manusia yang baik berarti kita mau belajar memahami diri sendiri, memperbaiki diri, dan berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Kecerdasan bukan hanya tentang bagaimana kita berpikir, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa, bersikap, dan memperlakukan sesama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.